Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran matematika kelas 4 semester kedua, menjelaskan hubungan antar garis, sejajar, berpotongan, berhimpit menggunakan model konkret. Hubungan antar garis. Kita akan mempelajari hubungan antar garis. Tapi sebelumnya kita harus mempelajari dulu garis, garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Berikut contohnya. Titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan dapat membentuk sebuah garis, karena garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik. Kemudian garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, di sini saya menggambarkan dengan tanda panah di kedua ujungnya. Artinya, kedua ujungnya dapat dipanjangkan hingga tak terbatas. Kemudian sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Di sini saya menggambarkan ujung yang satu dengan tanda titik yang agak besar agar dapat terlihat, sedangkan ujung lainnya saya gambarkan dengan tanda panah. Artinya titik pada satu ujungnya tidak dapat dipanjangkan lagi, sedangkan tanda panah pada ujung yang lain dapat dipanjangkan sampai tak terhingga. Kemudian ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Di sini saya menggambarkannya dengan kedua ujung garisnya dengan tanda titik yang agak besar agar dapat terlihat. Jadi pada ujung yang satu dengan titik dan ujung yang lainnya dengan titik. Artinya kedua ujungnya tidak dapat dipanjangkan lagi. Kemudian kita harus mengetahui juga tentang garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Garis horizontal. Garis horizontal disebut juga garis mendatar. Dapat dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Kemudian garis vertikal. Garis vertikal disebut juga garis tegak, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Garis diagonal. Garis diagonal disebut juga garis melintang, garis yang memotong antar sudut terjauh. Berikut contohnya. Nah, ini adalah garis diagonal. Baik, selanjutnya hubungan antar garis. A. Garis sejajar. Garis yang terletak pada bidang datar dan tidak berpotongan walaupun diperpanjang sampai tak terhingga. Ini adalah pengertian dari garis sejajar. Contoh. Pada gambar A terdapat dua garis diagonal yang pada kedua ujungnya ditandai dengan tanda panah, artinya dapat dipanjangkan. Pada gambar B terdapat dua garis berbentuk vertikal. Pada gambar C terdapat dua garis berbentuk horizontal. Dan pada gambar D berbentuk diagonal. Nah,
jika kita melihat pengertian garis sejajar, yaitu terletak pada bidang datar dan tidak berpotongan. Itu adalah kata kuncinya. Walaupun diperpanjang sampai tak terhingga. Kita coba perpanjang. Nah, dia tidak akan berpotongan atau bertemu antar garis yang lain. Kita panjangkan gambar yang C, kemudian yang D. Nah, ini adalah contoh garis sejajar. Kata kuncinya adalah tidak berpotongan atau tidak bertemu dengan garis yang lain. Sifat pertama untuk garis sejajar yaitu melalui sebuah titik di luar garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Contoh, saya buat satu titik, kemudian dibuat garis dari titik tersebut. Kemudian saya buat titik yang lain di luar garis ini. Kemudian saya buat garis lagi. Nah, jika garis yang kedua tidak bersentuhan walaupun dipanjangkan dengan garis yang pertama, maka dia adalah garis sejajar. Nah, bagaimana jika saya buat satu titik, kemudian saya buat satu garis, kemudian saya buat dua titik yang lain? Jika satu titik ini saya buat garis tidak bersentuhan atau tidak berpotongan, maka garis yang kedua pun tidak berpotongan. Nah, ini adalah 3 garis sejajar. Jadi, jika membuat satu titik di luar garis hanya bisa dibuat satu garis sejajar. Jika dibuat 2 titik, berarti dapat dibuat 2 titik 2 garis sejajar. Maaf. Sifat yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari 2 garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong juga garis yang kedua. Nah, di sini saya gambarkan dengan 2 garis, kemudian saya buat satu garis yang memotong garis tersebut, salah satu garis tersebut. Sifatnya adalah jika suatu garis memotong salah satu dari 2 garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong juga garis yang kedua. Nah, jika seperti ini, maka bisa dapat dipastikan kedua garis biru ini adalah garis sejajar. Sifat ketiga, jika suatu garis sejajar dengan 2 garis yang lain, maka kedua garis itu sejajar satu dengan yang lainnya. Jika ada satu garis kemudian sejajar dengan garis yang lain, maka sejajar juga dengan garis yang lainnya. Itu adalah sifat-sifat garis sejajar. Selanjutnya, garis berpotongan. Garis yang terletak pada bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya, itu adalah pengertian dari garis berpotongan. Kata kuncinya adalah berpotongan. Contoh, pada gambar A terdapat 2 buah garis yang satu titiknya bertemu satu sama lain. Artinya 2 garis ini berpotongan. Kemudian pada gambar B, 2 garis ini juga bertemu pada satu titik. Artinya ini adalah garis berpotongan. Pada gambar C pun seperti itu, ada 2 buah garis yang bertemu pada satu titik. Nah, ketiga gambar ini adalah contoh dari garis berpotongan. Kemudian garis berimpit. Garis yang memiliki paling sedikit 2 garis persekutuan. Contoh, pada gambar A terdapat garis biru dan garis merah. Walaupun berbeda ukuran,
tetapi dua garis tersebut menempati tempat yang sama. Ya, artinya dia bertumpuk pada satu bidang. Nah, ini dua garis yang bersekutu atau dua garis persekutuan. Kemudian pada gambar B terdapat pula garis diagonal yang bersekutu. Artinya walaupun dia ukurannya berbeda tapi menempati tempat yang sama. Nah, ini adalah contoh dari garis berimpit juga. Kita lihat pada gambar yang C. Ada dua buah garis dengan ukuran yang sama. Nah, menempati tempat yang agak berbeda, tetapi ada bidang yang ditempati dengan sama ya. Ditempati sama antar dua garis tersebut pada gambar C. Ini tetap disebut garis berimpit. Jadi garis berimpit itu garis yang memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Apakah dapat 3 garis, 4 garis, 5 garis, dan seterusnya? Bisa. Ya, dengan syarat dia bertemu pada satu bidang atau satu posisi yang sama. Hubungan antar garis selesai. Silahkan dicermati kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.